Ternyata udah mau hampir jam 7, masakan itu belum ada cuy. Sampai akhirnya ada beberapa peserta itu tuh yang nyamperin ke tenda panitia. Ternyata si panitianya kedua-duanya ini sakit. Bisa dikatakan kayak meriang, hipotermia gitu lah, kayak udah mau gejala-gejala hipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang Upi nih, karena kalian kan udah kangen banget sama ceritanya Upi gitu kan. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi di Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa dong ya. Kita sebat-sebat, ngopinya belum ada, tenang aja. Gue males banget bikin kopi cuy, karena gue dari tadi udah ngopi mulu gitu kan. Jadi kayak, mager lah. Aduh, mungkin bulan September ini gue lagi nggak naik gunung cuy. Bukan nggak aja, lebih ke lagi istirahat, karena kan kemarin dihantam tuh. Dihantamnya 3 kali naik gunung. Ya intinya capek banget kan, jadi kita istirahat. Dan insya Allah gue nanti naik di minggu kedua itu bakal naik ke Gunung Lawu. Terus ada open trip juga ke Gunung Gede. Buat kalian yang sering nanyain open trip, lo bisa kunjungi Instagram gue aja cuy. Dan oke, kita bakal langsung aja ke ceritanya. Kita nggak perlu basa-basi lagi karena belum ada berita-berita yang hot-hot begitu kan. Kita sebut aja salah satu temennya Upi ini namanya Rangga. Ya mereka ini kan jadi nggak termasuk, bukan dia doang gitu ya, termasuk gua. Mungkin ada beberapa yang sering ngadain open trip. Jadi dimana kalau misalkan lu mau ngadain open trip itu bukan cuma sebatas pengalaman cuy, tapi lu harus tahu open trip orang. Maksudnya gini, bukan berarti nyolong ilmunya ya, dalam arti open trip orang tuh kayak gimana sih, pengen tahu manajemennya bla bla ketika di lapangan dan sebagainya. Ya intinya cari tahu lah gitu kan. Nah si Upi ini nyuruh salah satu temennya yaitu si Rangga gitu kan, "Gak, naik gunung yuk," dia bilang gitu kan. Naik gunung mana? Ya di pikiran Rangga itu kan kayak, ya naik gunung udah biasa lah gitu kan. Naik gunung mana? Udah ikut aja, pokoknya semua biaya gue yang nanggung, kata Upi gitu kan. Ya udah yuk gas, dia bilang gitu. Tenang, kita nggak usah bawa apa-apa, tapi untuk spare kita bawa tenda kap 2 aja, dia bilang gitu. Buat tenda kapasitas 2 gitu kan. Ya alat-alat, logistik dan sebagainya ya bawalah tipis-tipis. Oh ya udah, nggak terlalu banyak nih logistik, nggak usah, udah tenang aja, ntar gua kasih listnya, dia bilang gitu kan. Siap si Rangga itu kan. Singkat cerita, mereka ini udah segala prepare dan sebagainya. Dan 1 hari sebelumnya si Rangga ini nginep di rumah si Upi. Nginep, dan si Upi kan biasanya tau lah packingan si Upi ini kayak gimana. Pada saat itu pun Upi packingannya nggak terlalu banyak-banyak banget gitu kan, biasa-biasa aja. Tumben lu packing dikit-dikit banget. Ya gak apa-apa, lagi pengen aja, dia bilang gitu kan. Emang kita mau naik ke gunung mana? Ciremai, dia bilang. Kok packingannya dikit? Ya emang ngapain banyak-banyak? Udahlah, lagi juga tujuan gua pengen ikut open trip. Hah? Tumben lu ikut open trip gitu kan, ada angin apa lu ikut open trip? Enggak, gak apa-apa ya, cuman pengen compare aja dengan trip lain, dengan trip kita gitu kan. Dan juga kan trip kita mah masih kecil gitu, maksudnya trip yang nggak terlalu dikenal banyak orang gitu kan. Apalagi memang ya nggak Upi, nggak gua, nggak Mamang gitu kan. Memang kita lebih fokusnya ke private daripada open trip gitu, makanya nggak terlalu banyak dikenal orang gitu kan. Lagian juga kan kita mah private trip doang gitu. Ya pengen tahu aja kalau orang ngadain open trip tuh gimana sih manajemennya dan sebagainya gitu kan. Oh ya udah. Tapi lu di sana diem-diem baik ya, anggap aja kita mau pendaki pemula, pelang aja. Gue juga pakaian nggak mau yang ini banget, dia bilang. Pokoknya intinya udah kayak pendaki pemula dah. Lah terus gimana ini? Ya udah ganti pak baju, dia bilang gitu kan. Nggak ada, no kaos semua banyak di gua, dia bilang gitu kan.
Ya udah deh kalau kayak gitu. Akhirnya udah nggak ada obrolan lagi, mereka juga udah siap-siap, dan sampai akhirnya kita singkat aja sampai di hari H keberangkatan. Sampai di hari H keberangkatan ini mereka pergi ke salah satu titik yang dimana sudah jadi meeting pointnya gitu kan, titik kumpulnya gitu di Jakarta tuh. Mereka kumpul di situ pun pesertanya mungkin ada sekitaran 15 orang cuy kalau nggak salah pada saat itu. Akhirnya mereka berangkat tuh. Di perjalanan ini ada cewek ada cowok gitu kan, sedangkan Upi sama si Rangga ini duduk paling belakang. Dan kondisinya pada saat itu pun naik mobil elep kan, duduk paling belakang. Mereka tuh santai-santai aja, ya diajakin ngobrol sama orang, ditanya ya seperlunya, intinya membaur tapi nggak terlalu membaur gitu kan. Di dalam perjalanan ini banyak yang ngobrol tentang pendakian, kemana aja bla 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 gitu kan, sedangkan mereka berdua cuek-cuek aja gitu, menikmati perjalanan aja. Oh ternyata gini ya rasanya jadi peserta open trip gitu kan. Di situ pun dari si pihak panitia ini di awal-awal itu belum ada briefing cuy. Mungkin nanti kali setelah udah ada udah sampai di sana gitu kan. Singkat cerita mereka sampai di base camp. Sampai di base camp ini langsung disuruh istirahat karena kondisi pada saat itu sampai sekitaran jam 3 atau jam 2an lah. Kirain ya udahlah wajar baru sampai gitu kan, jadi disuruh istirahat, bangun pagi. Dan ketika bangun pagi ternyata masih belum ada briefing gitu kan, cuman ada sebatas oh yaudah ya nanti naik bla bla gitu, belum ada yang briefing signifikan gitu. Akhirnya Opi cuman mikir oh ternyata gini, apa karena mungkin uangnya budgetnya menyesuaikan gitu kan. Tapi menurut Opi kan namanya briefing itu penting cuy, ya terlepas dari semuanya udah pernah naik gunung atau belum gitu kan. Nah kondisi pada saat itu panitianya itu ada dua, depan dan belakang. Jadi cuman ada yang sweeper sama leader doang. Dan katanya sih udah ada tim tenda yang ngepus duluan ke depan gitu kan. Ya udahlah aman-aman aja. Nah kondisi Upi Rangga ini dia tuh sengaja milih bagian sweeper atau nempelin bagian si sweepernya ini gitu kan. Di awal perjalanan di pintu rimba ini mereka tuh menikmati banget. Ada yang ngomongin masalah gunung udah naik beberapa kali, ada yang ABC, ada yang pokoknya rame-rame lah pokoknya gitu kan, nano perwatakan dari si pendaki pada saat itu. Upi mah santai-santai aja, Rangga juga nggak terlalu mempedulikan dengan obrolan mereka yang membanggakan mereka udah naik. Ya wajar lah gitu kan. Dan pada saat itu pun kan memang ya yang naik gunung itu masih dibilang jarang, nggak kayak seperti setelah COVID gitu yang meledak banget gitu kan. Itu mereka nyantai-nyantai aja nikmatin samping merokok. Singkat cerita mereka jalan dari pos 1, dari pintu rimba sampai pos 1 terus sampai pos 2 mereka masih aman. Nah sampai di pos 2 ini si panitia yang paling belakang atau yang sweeper ini minum cuy, minum alkohol gitu kan, mabuk gitu. Sebenarnya nggak dipermasalahin pada masa itu ya, jadi kayak ya udahlah mungkin cuma ngangetin doang. Dan memang Upi juga sering nemuin pendaki-pendaki yang suka bawa kayak gitu, jadi dia tidak mempermasalahkan. Yang jadi permasalahan adalah lu ketika bawa orang ya nggak apa-apa sih, tapi jangan yang sampai berlebihan gitu. Nah kelihatan nih nggak tahu dia tipikal peminum yang memang kuat minum atau enggak. Dia tuh minum kayak udah kayak minum air putih cuy. Jadi sebotol aqua nih setengahnya itu udah habisin sama dia. Nggak nawarin nggak apa ya, Upi juga nggak mau banget ya. Paling si Rangga gitu kan, paling ditawarin mungkin mau aja. Atau juga si Rangga juga orang yang suka bawa juga di timnya si Upi itu. Si Rangga nyenggol, anjir gua kayak begituan nawarin kagak, minum udah kayak orang kausan, udah biarin baik. Sempat ditanya sama beberapa peserta, itu apa bang gitu. Bahkan ada peserta yang tahu juga, boleh minum bang? Iya nggak apa-apa, ini cuma buat ngangetin kok. Dia bilang jangan ya kalian. Bagus sih dia tuh kayak lu jangan gitu. Ya mungkin dia udah bawa minuman itu mungkin sesuai dengan apa yang ya dia tahu konsekuensinya gitu kan. Toh dia juga tahu kalau dia ngawal orang gitu, jadi nggak mungkin berlebihan. Dan Upi masih berpikiran positif aja di pos 2 itu. Nah setelah dari pos 2 ini mereka melanjutkan lagi perjalanan. Oh iya, mereka itu awal-awal perjalanan ini bisa dikatakan lumayan cukup siang, sekitaran jam 9. Dan sampai di pos 2 ini sekitaran jam 1 atau jam 2an cuy. Karena memang pada saat itu kan trek sekarang dan trek dulu itu jauh berbeda ya. Dan lumayan cukup berat dulu daripada sekarang gitu kan. Apalagi dengan jalur-jalur yang vegetasinya lumayan cukup rapat juga pada saat itu. Sampai di pos 2 mereka melanjutkan lagi perjalanan. Nah kondisinya ini sweeper
ini Rangga, ini Upi, terus disusul lagi gitu kan. Dan ada juga yang udah duluan, udah ada gitu kan. Mereka lagi santai-santai, nyantai gitu jalan. Nggak tahu bahwa si sweeper ini hilang kemana. Mungkin udah pertengahan dari pos 2 ke pos 3 kali ya, udah di pertengahan. Si Rangga ini bilang, wih sweeper kita kemana? Kok hilang? Dia bilang gitu kan. Mungkin sengaja kali, dia kesel. Ya kayak nggak tahu, kita aja. Kita juga kan kalau naik misalkan bawa orang gitu, kalau misalkan pesertanya lama, kadang-kadang kita ngejedanya juga jauh juga kan. Ya mungkin nanti nge-push. Yakin lu? Udah biarin aja ya. Lagi juga kita ikut open trip tuh, dia juga panitianya. Dia tahu kali konsekuensinya juga, dan dia juga sadar diri. Udah lanjut aja. Lanjut lagi nih jalan nih. Upi sama si Rangga ini tek lanjut lagi jalan. Dan entah muncul dari mana itu si panitia. Itu jadi munculnya itu dari semak, intinya kayak lari ngos-ngosan gitu. Upi tuh ngerenyetin dah ya udah. Bisa tahu jalan potong tuh, orang sakti juga. Lu kita aja yang udah beberapa kali kesini nggak pernah tahu jalan potong gitu kan. Iya ya. Udah yuk kita tanyain, siapa tahu lumayan kan buat informasi gitu. Iya sih. Akhirnya si sweeper ini dia duduk dengan nafas yang kecapean, disamperin sama Upi sama Rangga. Tahu nih kalau ini sweeper lagi kecapean, jadi mereka nggak nanya dulu, santai dulu kan. Ngerokok sebat. Dan kelihatan napasnya udah agak tenang. Ditanya lah masih Rangga, wih bang, lu jalan mana? Kok jalan motor? Di situ matanya tuh melotot dan kayak kesel. Lu nggak tahu apa gue lagi kecapean, malah ditanya jalan pintas. Rangga kesel dong. Lihat, gua nanya bener, lu dari mana? Lu kan sweeper, tiba-tiba lu muncul dari semak gitu kan. Ya kalau memang nggak mau ngasih tahu mah kagak usah ngegas kali bang gitu kan. Toh gue juga peserta lu kan. Udah jangan bacot, dia bilang, lanjut terus jalan. Lah, ini orang kenapa gitu kan? Si Rangga udah mulai kepancing, kesel nih. Tapi Upi itu kayak, udah yuk jalan coba. Cabutlah mereka berdua, ninggalin si sweeper ini. Ketika ditinggalin sama mereka berdua, si Rangga nengok dong ke belakang. Pas nengok itu, jadi istirahat di samping semak. Ini jalur kan, ada biasa pinggiran semak ini, dia duduk tuh di situ. Dan tasnya itu kayak seolah kayak ada yang narik, tapi nggak tahu tangan atau apa gitu. Jadi kayak ceret gitu kan. Oh gitu teriak. Tapi Upi ini kayak bilang, udah biarin aja, jalan aja, biarin aja. Ya Rangga tuh kayak, ya udahlah, tuh juga orangnya juga ngeselin gitu kan. Akhirnya mereka tuh lanjut lagi jalan. Sempet kedengaran teriak minta tolong gitu kan. Tapi Upi sama Rangga ini masa bodoh lah dengan si sweeper itu. Udah masa bodoh, sampai akhirnya mereka mau sampai di area camp. Ya mungkin kondisinya sekitaran jam 5-an kali ya, masih sore juga gitu kan. Nah ketika mau sampai itu si sweeper ini lari dengan kencengnya, nabrak si Upi sama si Rangga ini cuy. Entahlah mereka si sweeper ini kenapa gitu kan. Tapi Upi mungkin udah tahu, sedangkan Rangga juga udah tahu gitu kan. Ini orang kenapa sebelumnya gitu, kenapa bisa lari terbirit-birit kayak gitu. Udah sampai, tenda juga udah berdiri gitu kan. Ternyata tendanya ini ya sebenarnya normal sih, satu orang diisi dengan 4 orang gitu kan. Tapi mereka ini bawa tenda yang dimana ada frame yang ketinggalan. Jadi kayak diakalin satu tenda. Dan kebetulan tenda yang terakhir ini adalah tenda yang bakal ditempatin nama Upi sama si Rangga sama si sweeper ini. Dan di situ pun karena Upi udah prepare kan bawa tenda, akhirnya ya udahlah kita bikin tenda pribadi aja, dia bilang gitu. Kita juga bawa kan. Akhirnya mereka bangun tenda sendiri gitu. Dan setelah bangun tenda sendiri sempat ditegur nih, lu apa-apaan sih malah bawa tenda sendiri? Kalau lu bawa pada tenda sendiri mah ya gue bakal keep satu tenda lah, nggak bakalan bawa tenda lebih lah. Apa urusannya? Ya nggak jadi masalah dong kalau kita bawa tenda sendiri gitu kan, kata Rangga. Toh memang lu open trip udah difasilitasin, ya udah gitu kan. Lagian juga kita bawa tenda juga kan nggak nyusahin kalian juga gitu kan. Perlengkapan pribadi kita nggak ada yang dititip atau gimana. Di situ tuh kayak si orang yang sweeper ini itu tuh temperamen banget ya, mungkin gara-gara si alkohol ini gitu kan. Udah di situ pun dipisahin lah sama si leadernya gitu. Udah nggak apa-apa. Di situ pun leadernya tuh kayak ngoceh-ngoceh ngomongin ke si sweepernya gitu. Si sweepernya kayak nunduk aja, entahlah kayak diomelin gitu kan. Di situ pun tenda udah berdiri, Upi tuh masuk ke dalam dan santai-santai berharap ada yang nganterin makanan gitu kan. Udahlah kita santai-santai. Di situ juga ada cemilan, ada biskuit dan sebagainya.
Nyemil-nyemil dulu nih mereka nih biskuit. Dan udah mulai memasuki maghrib, Upi juga langsung ngambil air wudhu, terus sholat maghrib. Dan setelah selesai sholat maghrib, dia masih santai di depan tenda. Ternyata udah mau hampir jam 7, masakan itu belum ada cuy. Sampai akhirnya ada beberapa peserta itu tuh yang nyamperin ke tenda panitia. Ternyata si panitianya kedua-duanya ini sakit. Bisa dikatakan kayak meriang, hipotermia gitu lah, kayak udah mau gejala-gejala hipo. Dan di situ pun yang lain pun pada teriak, "Woi, panitianya ini gini gitu kan." Nah di situ tuh langsung pada keluar dan ditanganin lah sama beberapa pendaki gitu kan, ditanganin, dikasih blender dan sebagainya. Nah mereka kan nggak ada yang bisa masak kan, maksudnya ya bukan nggak ada yang bisa, lebih ke ya terus gimana ini kita makan. Sampai ini ada inisiatif dari beberapa pendaki, dia tuh kayak masak sendiri lah gitu kan. Ya udah sini biar masak gue yang ini. Tapi ketika bilang mau masak di ini mau dihandle sama peserta, airnya itu lagi-lagi nggak ada untuk masak. Wah di situ sih udah kacau banget kan. Dan akhirnya pendaki yang lain atau peserta yang lain itu kayak ngambil inisiatif, ngambil beberapa bahan aja untuk dimasak sendiri gitu kan. Diambil, udah sini gue pokoknya masak pribadi aja dah, gue masih ada air kok, bla 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 gitu kan. Akhirnya mereka masak sendiri-sendiri. Ada beberapa yang masak, ada beberapa yang ikut nimbrung, ada yang ya pokoknya itu udah kacau balau pada saat itu. Sedangkan Upi sama si Rangga sih santai-santai aja. Bukan nggak peduli ya cuy ya, lebih ke merhatiin aja. Kalau memang ada yang kenapa-napa ya udah gitu kan. Nah si panitia ini kan udah diblengketin, udah ditanganin lah ya. Yang lain kan lagi fokus gimana caranya mereka bisa makan gitu. Ditinggal kan. Si Rangga ini iseng-iseng pengen kencing, dan setelah kencing itu dia ngelewatin dari si tenda. Dan di situ kedengaran suara yang dimana gimana pendaki. Jadi intinya si panitia ini tuh kayak sengaja untuk menutupi kesalahannya itu, mereka alasan untuk sakit gitu kan. Di situ kan kedengeran dan di kuping sama si Rangga ini. Dan udah selesai dikupingin, akhirnya si Rangga ini pergi ke Upi dan melaporin lah tentang apa yang dia dengar sebelumnya gitu kan. Oh itu cuman manggut doang. Ya udahlah, kita cukup tahu aja. Yang penting pendaki lain nggak kelaparan, nggak ada kenapa-napa. Nanti urusan dia, nanti biar gue yang tegur deh setelah dari pendakian aja. Nggak enak kalau harus negor di acaranya atau di open tripnya gitu kan, kasihan. Karena kita kan nggak mau bikin nama dia jelek, tapi nanti kita tegur di belakang aja, kata Upi itu. Oh ya udah, terus ini gimana? Udah biarin aja. Nah akhirnya mereka tuh ngobrol kan berdua, sedangkan Upi tuh nggak ikut campur dengan pendaki-pendaki lain yang lagi fokus masak. Di situ tuh entah ada yang makan atau yang enggak juga, nggak tahu pada saat itu. Intinya sekitaran jam 9 atau jam 10 kondisi tenda itu udah mulai sepi, udah mulai pada istirahat gitu. Sedangkan kayak peralatan masak, terus ada masakan, ada alat-alat makan yang berceceran, pokoknya itu nggak ada yang ngerapi. Dilihatin aja mau Upi juga sama si Rangga, biarin aja. Jadi area tenda si Upi sama si Rangga ini bener-bener nggak terlalu dekat dengan tenda yang lain, mungkin ada berjarak beberapa meter gitu. Jadi kayak minggir sendiri gitu kan. Udah biarin aja. Udah tuh mereka tuh lagi asik-asik ngopi, nyantai. Terus besok Samit dia kata Rangga, "Ngapain Samit, udah di sini aja, biarin aja yang Samit mah Samit. Tuh kan lu tau sendiri tujuan kita itu cuman pengen lihat doang, pengen compare doang gitu kan. Tapi ini sih bukan compare-comparean lagi, jelas-jelas jauh berbeda sama Tripita gitu kan. Ya Tripita juga nggak sewah Bin, nggak sewah Sultan gitu kan, tapi nggak sampai yang kecut beginilah. Panitia cuma 2 orang, porter juga. Jadi mereka ini nyewa porter yang dimana porternya ini nggak 24 jam, nggak sehari. Jadi cuma ngedropin barang terus turun lagi gitu kan. Dan sedangkan barangnya itu lumayan cukup banyak. Nggak tahu mereka akan bisa bawa atau nggak besoknya. Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi dengan bawa orang kan nggak mungkin juga bawa berat sambil ngawal gitu. Ya kita lihat besok aja, kata si Upi ini. Mereka lagi asik ngopi, tiba-tiba nih cuy, ada kedengeran dari suara tenda panitia ini, "Wih apaan tuh gitu kan Patrick." Upi sama Rangga kan santai, "Apaan tuh? Nengok dong." "Gak ada apa-apa." "Lihat apaan tuh bocah berdua?" gitu kan. Dan itu langsung teriak sekencang, "Setan!" gitu kan. Setan gitu. Upi yang merangkau cuek aja cuy depan tenda, bodo amat. Sampai akhirnya tuh 2 panitia keluar. Dan anehnya beberapa tenda lain atau tenda peserta pun itu nggak ada yang sama sekali keluar. Atau kayak bisa dikatakan ya mereka nggak ngedengar, mungkin karena faktor kecapean atau gimana, nggak tahu juga gitu kan keluar.
Dan ketika keluar itu mereka mukanya tuh pucat kayak ketakutan, nengok kiri dan kanan gitu. Dan setelah nengok ada tenda Upi yang marah nggak gitu kan, nyamperin nih mereka berdua. Bang, lu belum tidur? Belum, lagi nyantai. Lu ngeliat kuntilanak pocong nggak? Dia bilang gitu kan. Nggak ada bang, orang gua dari tadi asik-asik nyantai aja. Masa sih bang, baru tadi ada keluar dari tenda kita kok. Kagak ada bang, sumpah. Ya kalau misalnya ada juga gue teriak kali. Nah ini buktinya kita nyantai-nyantai aja. Justru gue gak dengar teriakan kalian yang bingung. Dari situ pun langsung si panitia ini balik lagi. Katanya kayak ngobrol-ngobrol apa gitu, nggak tahu gitu. Akhirnya mereka masuk lagi, dan baru mau masuk mereka udah teriak lagi, pocong, pocong, pocong dalam tenda, pocong gitu kan. Akhirnya mereka keluar. Dan ketika keluar itu minta tolong sama si Upi sama si Rangga ini, bang, tolongin bang, ada setan. Ya, tolongin gimana? Akhirnya dicek tuh sama Gak, coba cek Gak. Agak mau lah, kata si Rangga. Kata, lu mah giliran ngecek aja suruh gua. Udah cek. Rangga nih kayak pelan-pelan, dan ternyata pas dicek itu nggak ada sama sekali gitu kan. Emang nggak ada apa-apa cuy. Emang pure ya udah tenda kosongan aja gitu. Nggak ada bang ini. Akhirnya karena Rangga udah berani kan, nggak ada gitu. Nggak ada. Udah di sini pada istirahat lagi. Si panitia ini berangkat lagi dan masuk ke tenda. Di situ pun, bang, lu tidur di sini? Nggak mau, bang, tidur di sono gitu kan. Lah itu tenda gua. Dan kocaknya, bang, tukeran boleh nggak tenda? Lu tidur di sini, gua di sana. Nggak mau lah, itu tenda pribadi kita, ngapain tiba-tiba kita harus tukeran gitu kan. Ya lu kan selalu panitia, ya udah lu stay di sini. Itu juga itu tenda kita juga milih tempat juga di situ. Itu juga agak sedikit miring dan sebagainya gitu kan. Udahlah, sama-sama nikmatin. Lagian juga namanya hidup, kalian nyari duit di gunung gitu kan, nikmatin aja lah enak-enaknya di gunung gitu. Ya perkara masang tenda begini doang wah bang, udah gue juga udah pernah ngalamin. Jadi di situ tuh Rangga kayak nyeramain gitu kan, dan di situ pun Upi kayak langsung lagot, woi ngoceh mulu, sini buru ngopi lagi. Iya yaudah bang ya, gue tinggal kan sama si Rangga ini. Dan ketika mau ditinggal, Rangga ini kok kayak ngerasa aneh, di belakang tuh ada apa ya. Dan di situ pun Upi udah peringatin, jangan nengok ke belakang, dia bilang gitu. Si Rangga justru pas udah diomongin nengok ke belakang. Di belakang, jadi tendanya ada ke sini. Di samping tenda itu ada pocong 2 kali lipat tinggi dari si Rangga. Astagfirullahaladzim. Si Rangga ini langsung lari, bahkan dia sampai kesandung akar gitu kan. Pi, tolong ya Pi. Lu kayak begitu dong, takut dulu Pi di sini. Tak dipegang nih ininya kayak kucing gitu kan. Udah lu duduk santai aja. Tapi si Rangga langsung yang tadi awalnya duduk di depan tenda ngadep ke sono gitu kan, langsung dia tuh kayak ngebelakangin. Jadi kayak nggak mau nengok ke si pocong. Abang udah aku duduk di sini aja, kata si Rangga. Apa sih takut banget gitu kan. Udah bodo amat, dia bilang. Akhirnya duduk. Dan ketika duduk ini mereka lanjut lagi ngopi. Dan lagi-lagi itu si 2 panitia lagi-lagi digangguin dengan si sosok pocong yang tinggi gede itu. Bahkan kelihatan menurut Upi tendanya itu goyang sendiri cuy. Bener-bener kayak tenda goyang gitu kan. Wah di situ lari lagi dan minta tolong. Upi itu cuman bilang, lu ngelakuin apa sih di gunung ini sampai digangguin sama itu demit gitu. Lu lihatlah peserta yang lain atau peserta lu gak ada yang digangguin. Jangankan peserta lu lah, gua yang standby di sini itu gua kagak diapa-apain. Ya gua ngeliat juga tuh, temen gua juga ngeliat, tapi biasa-biasa aja lah. Lu sampai digangguin, gua gak tahu bang. Intinya mereka belum jujur dengan apa yang telah mereka perbuat gitu kan. Intinya ngomong-ngomong, dan dari situ pun Upi itu kayak nyium bau naga gitu kan. Lu udah tahu panitia, lu masih aja pada mabok coba. Lu mabok, lu malah gak beraturan lagi. Gue sih gak pernah masalahin, kata Upi itu. Tapi tolonglah, lu kan bawa peserta, tanggung jawabnya gede. Sekalipun ya lu minum dikit aja buat ngangetin badan lu. Jangan yang sampai lu temperamen. Lu tadi ngoceh-ngocehin gue. Coba lu kalau kondisinya gue juga sama-sama emosi, set gue injak batang leher lu. Dan gue juga gak mau bikin lu malu. Upi itu ngocehin lah si 2 orang tersebut gitu kan. Iya bang, maaf bang. Dia tuh minta maaf. Udah lu pergi sana dah. Gua ngeliat muka lu daripada nanti gua ujung-ujungnya kesel. Terserah lu masuk ke tenda peserta yang lain yang mana, yang penting jangan masuk tenda gua, kata Upi itu. Di situ Upi udah mulai ngeranyetin dai gara-gara kelakuan si 2 orang ini gitu. Si 2 orang ini akhirnya pergi. Dan setelah pergi
dia tuh kayak ngeberaniin duduk di depan tenda, jadi kayak waspada nggak masuk atau nggak tidur di dalam tenda gitu. Rangga tuh ya udah di situ ngopi lagi sama si Rangga. Si Rangga udah mulai ngantuk gitu kan, tapi Upi itu udah biarin aja, jangan dulu tidur, dia bilang gitu kan. Sih jangan dulu tidur, pada dia bukan bukan tuh juga. Ya Upi itu bilang lagian kan besok kita nggak samit, udah biarin aja. Ya udah deh, akhirnya mereka lanjut lagi ngopi, ngobrol lagi. Si Rangga dia pengen pipis lagi. Gue ngapa beser ya, gara-gara diajak ngopi mulu nih sama lu, dia bilang. Ya udah sono kencing dah, dia bilang. Pipis lah. Dan ketika pipis udah dibuka nih cuy, dia nggak sadar bahwa yang dia pipisin itu adalah sosok pocong yang tinggi gede itu. Dan dia kan kayak, kok putih ya? Pas tadi pohon dah gua kencingin, kenapa tiba-tiba putih? Nengok ke atas, dan kepalanya dari si pocong itu nengok juga ke si Rangga. Ya Allah, lu kenapa ngintipin gua pipis sih? Sambil diseletingin, seret. Itu kondisi masih keluar air pipis cuy. Seret, bodoh amat dah ngumpul dan nggak lari, tapi dia tuh kayak balik dan jalan. Pi, tolongin gua, Pi, tolongin gua. Dan badan si Rangga itu kayak ada yang nyundul cuy, kayak dek gitu kan. Dan itu sampai namanya keguling atau jatuh gitu kan. Dek, ngapain lu? Upi langsung nolongin si Rangga dan bagi lu. Ngapa macam-macam yang temen gua lu. Dibopong si Rangga ini dan dibawa dan langsung diurut-urutin pundaknya. Dulu enakan? Iya enakan. Wah apa nih? Kok mau pesing? Wah si gebrek malah kencing di celana lo. Ganti lu. Ya maaf. Udah buru bungkus pakai plastik. Nggak mau gua. Tenda gue jadi bau pesing, dia bilang. Iya akhirnya ganti celana dan dia itu di luar. Begitu di luar dan nyamperin lah si dua orang panitia ini. Lu kenapa lu sebenarnya? Akhirnya diceritain lah bahwa si panitia ini kayak kencing sembarangan. Entah itu yang dikeramatin atau bukan, intinya kencing atau pipis di tempat yang dikeramatin. Kedua, pertama kayak gitu kan. Kedua, leadernya ini tuh nemu batu cuy. Dan diambil batunya memang bagus, dan di situ pun udah siniin batunya. Udah siniin lu kalau nggak mau apa-apa. Diambil dan Upi tuh pergi selewatan kayak dilemparin mungkin. Dan balik lagi ke si dua orang ini. Lu lain kali, lu kan panitia nih, lu lebih tahu aturan, lu harus ngasih contoh yang bagus, jangan pernah ngambil apapun. Dia bilang gitu kan. Lu mau terlepas itu bagus, mau itu barang peserta lu, nggak usah lah tangan lu tangan panjang gitu kan. Lu pastiin peserta lu naik dengan aman, turun dengan selamat gitu kan. Dan lu masa terbengkalai, lu malah alasan kena hipotermia dan lain-lain. Nah ini akibat gara-gara lu bohongin peserta lu yang dapat karma sendiri. Iya bang, mama pokoknya itu benar-benar dihabisin sama si Upi. Dan gua nggak mau tahu, lu harus tanggung jawab dengan peserta lu ajak summit biasa. Iya tapi gini mereka tuh kayak udah nggak mau dan pengen buru-buru cepat pulang karena mereka takut diteror lagi gitu. Udah pokoknya gua nggak mau tahu. Tapi terserah lu sih, lu tinggal alasan aja ke peserta lu. Gua mau nggak ikut campur. Karena ya kalaupun gua nggak harus ikut mobil lu pada lagi, gue sih nggak jadi masalah, gue tinggal pulang aja. Dia bilang naik bis juga oke aja, dia bilang gitu kan. Di situ pun udah, pokoknya gua nggak mau ikut campur urusan lu pada. Gue di sini ikut open trip, tinggal lu urus terus peserta yang lain, lu nggak usah ngurusin kita berdua. Di situ pun cabut pergi, gue itu langsung pergi ke tendanya dan si Rangga mukul, udah yuk kita istirahat. Dan ketika si Rangga mau nanya kenapa, akhirnya udah pokoknya tidur aja, ditutupin dan udah masuk ke dalam tenda. Itu kedengaran suara teriak lagi dari si dua panitia ini. Entah teriaknya itu gara-gara ngeliat setan atau apa, tapi si dua panitia ini nggak berani yang namanya nggak deketin tenda si Upi. Nggak tahu kenapa gitu kan, nggak berani minta tolong. Intinya mereka tuh kayak kalang kabut. Dan Pi, lu nggak kasihan sama mereka. Udah biarin aja, nggak bakal kenapa-napa, percaya sama gue. Udah nggak bakal kenapa-napa. Akhirnya mereka istirahat dan kebangun subuh sekitaran, ya udah subuh lah gitu kan. Bangun subuh, sholat subuh Upi ini. Dan beberapa peserta itu pengen summit kan. Akhirnya mereka itu summit lah, sedangkan dua orang ini Upi sama si Rangga ini nggak summit. Mereka santai-santai ngopi di area kayak gini. Dan ketika yang lain udah turun summit, akhirnya Upi ini langsung ngambil kayak, yaudah yuk beres-beres lah mereka. Dan ternyata ketika turun ini Upi ini udah nyiapin masakan yang dimana
ada beberapa sisa-sisaan dibikinin masakan gitu kan biar mereka pada makan dulu. Udah masak, udah makan gitu kan. Akhirnya mereka turun dan peralatan dari si panitia ini masa bodoh, itu urusan 2 orang mereka. Dan gini, lu beresin nih alat-alat biar peserta yang lain gue yang tanggung jawab. Tapi lu sampai nyalip gua berdua nih paling belakang, gua agak tok lu berdua, dia bilang. Iya bang, dia bilang gitu kan. Akhirnya mereka semua turun, termasuk Upi dan si Rangga. Tapi Upi sama Rangga ini bagian sweeper lah, mereka berdua ini turun semua. Alhamdulillah mereka selamat gitu. Karena Upi sama Rangga ini nungguin di pos 1, nungguin si panitianya ini. Dan panitianya itu nggak nongol itu sekitaran jam 3 atau jam 4 sore cuy. Lu bayangin Upi nungguin di situ berapa lama. Dan ketika nongol itu keadaannya kakinya pada bleberan darah. Tapi si panitia ini nggak ngomong sama sekali. Cuman satu hal yang Upi tahu, ada sosok makhluk yang ngikutin dari belakang. Dan sosok itu tuh kayak langsung dilempar pakai ranting. Upi wow gitu kan. Buset deh, kata si Rangga, lu main lempar-lempar bae, ntar kalau ngamuk gimana? Udah gak apa-apa kan, kita mau pulang. Gak bakalan dia bisa ngikutin. Lu yang bener, lu agak bisa ngikutin. Beneran ya paling ngikutin lu doang. Kan gua mah bisa nanganin. Jangan begitu pi, kata si Rangga kan. Udah yuk, bang yuk. Udah gak bakalan dia ngikutin. Dan sosok itu sebenarnya masih ngikutin, tapi sesekali begitu nengok gitu kan. Dan satu hal kata si Rangga, yang paling gue benci kalau ketika naik gunung sama Upi, kalau udah mukanya serem kayak gitu. Lebih serem daripada demit. Sumpah, kalau Upi udah mode serius, kata si Rangga, buset, lu kena tampol sama Upi kayak berasa nggak bakalan hilang tuh rasa sakitnya. Dan sampai ini mereka sampai di base camp dan laporan sebagainya. Sempat ada pertanyaan kenapa lu bisa begini, cuman mereka berdua tuh alasan dengan kayak ya jatuh dan sebagainya gitu kan. Dan disitu pun gak terlalu dipermasalahin. Dan ketika mau sampai base camp ini, Upi tuh bilang lain kali jangan kayak gitu. Gue sih gak bakalan ngomongin hal yang lain jelek-jeleknya ke peserta yang lain, biar peserta yang lain bisa nilai gitu kan. Dan urusan yang masalah semalam ya jangan diulangin lagi lah. Dan terutama buat lu nih yang bawa minuman, dia bilang, lu kalau mau minum terserah dah, tapi tolong jangan kayak gitu lagi. Lu lihat peserta lu terbengkalai. Dan gue masih ada inisiatif buat masakin mereka ketika pagi. Coba kalau nggak ada, kelar open trip lu, dia bilang gitu kan. Dia makasih dia bilang gitu kan. Singkat cerita mereka pulang alhamdulillah ke rumahnya itu dengan selamat. Dan dari situ pun bukannya dapat pencerahan untuk nyamain trip dia gitu kan, bukan nyamain sih, lebih ke pengen nyari ilmunya. Justru malah jong besar gitu kan, malah nolongin trip orang. Bukan nolongin sih, ya namanya pendaki kalau yang egonya rendah itu atau bisa nurunin ego itu pasti bakal saling membantu lah cuy. Ya walaupun Upi juga nggak 100% membantu, dia juga ya kesel juga. Dia ikut open trip pengen tenang, pengen santai gitu kan, malah diribuin kayak begitu. Sebenarnya ya tiap open trip pasti punya masanya masing-masing, termasuk gue juga nggak 100%. Gue pernah ngalamin yang namanya kejot, yang pernah namanya rungkat, itu pernah ngalamin lah cuy. Ya tapi kan tergantung situasi dan kondisi, apakah itu lagi hujan, badai atau kayak gimana, itu pasti ada lah. Dan yang pada intinya ketika open trip rungkat kayak gitu tuh pastiin peserta yang lain itu nggak kenapa-napa cuy. Ya intinya semua terjaga aman dan nggak kenapa-napa gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa diambil adalah ya kalian kalau mau ikut open trip kalian hati-hati cuy. Pilih yang reviewnya bagus, jangan ikutan yang sembarangan. Karena kasus-kasus yang terakhir kan harga murah tapi fasilitasnya kayak begini, peserta juga terbengkalai dan sebagainya. Jadi zaman sekarang kalian harus bisa mikir lah, kalian beli barang murah yang harga 100.000 dengan beli harga yang 1 juta itu kan beda kualitas dan sebagainya. Jadi ya jangan pernah, ya mungkin kalau kalian yang udah sering naik gunung, kalau cuma sebatas pengen ikut transportasinya ya jadi masalah. Tapi kalau yang baru-baru jangan pernah milih yang murah lah. Justru ketika kalian pengen naik gunung milih ikut open trip yang murah, malah kalian bakalan punya kesan yang bisa dikatakan nanti bakalan kapok. Jadi ngeluarin biaya sedikit lebih mahal. Mungkin kalau yang murah itu trip menurut gue ya, harganya tuh misalkan untuk ke satu gunung, katakanlah gunung Sindoro gitu, misalkan harganya, harga pasarannya itu 700, mungkin ada yang 6,5 atau ada yang 7,5, ada yang 800 mungkin. Nah itu masih dalam batasan wajar. Tapi kalau udah ada yang harga 400, 300, bahkan 500 pun, itu menurut gua nggak wajar cuy. Kalian harus hati-hati. Maksudnya
dalam segi hal fasilitas kalian bisa lihat sendiri penanganannya dan sebagainya gitu kan. Jadi sedikit mahal ya, selisih 100-200 nggak jadi masalah, yang penting kalian aman nyaman gitu kan. Dan itulah segala sesuatu yang positifnya di sini, dan yang negatifnya silakan kalian cari sendiri. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.